Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu PSG berencana gembosi Real Madrid dengan membajak 3 pemain sekaligus. Lalu ada Tottenham Hotspur yang mulai panik dengan merekrut bek gajah dari Wolfsburg. Simak lengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari kabar rumor ada Liverpool yang berencana mendatangkan Andreas Christensen dari Barcelona. Masih dari kabar Barcelona nih guys, Tottenham Hotspur ingin merekrut Clement Lenglet yang nggak masuk ke dalam rencana Xavi Hernandez. Liverpool mulai mencari amunisi baru untuk mengarungi kompetisi musim depan. Manajemen The Reds dilaporkan tertarik untuk memboyong bek tengah Barcelona yaitu Andreas Christensen. Menurut media The Hard Tackle, manajemen sangat menyukai gaya permainan Christensen. Mereka menilai bek asal Denmark itu sudah punya banyak pengalaman saat masih berseragam Chelsea. Peluang Liverpool untuk memboyong Christensen ke Anfield cukup terbuka. Pasalnya Barcelona siap melepas sang pemain dengan kisaran 50 juta euro atau 829 miliar rupiah. Tottenham Hotspur dipastikan akan mendapatkan dana segar apabila menjual Harry Kane. Tim asal London ini akan menggunakan uang tersebut untuk membeli pemain anyar. Kabarnya Clement Lenglet menjadi bidikan utama sang pelatih Ange Postecoglou. Barcelona sendiri nggak keberatan untuk melepas Lenglet di musim panas ini. Pasalnya bek tengah asal Prancis tersebut nggak masuk dalam rencana sang pelatih Xavi Hernandez. Barcelona siap memulangkan Alexis Sanchez sebagai pengganti Ousmane Dembele. Kemudian ada Bayern Munchen yang ingin mengajukan tawaran fantastis kepada Harry Kane. Barcelona membuat kejutan di bursa transfer. Mereka dikabarkan ingin merekrut Alexis Sanchez. Dilansir dari media The Sun, manajemen menilai mantan pemain Blaugrana itu masih cocok bermain di tim. Menurut laporan yang sama, Alexis diproyeksikan untuk menggantikan peran Ousmane Dembele yang cabut ke PSG. Selain itu, peluang Barcelona memboyong Alexis saat ini cukup terbuka. Sebab kontraknya bersama Marseille sudah habis dan kini ia berstatus tanpa klub. Petinggi Barcelona saat ini sedang melakukan negosiasi untuk membahas harga sang pemain. PSG ingin merekrut 3 pemain Real Madrid sekaligus di bursa transfer kali ini. Dilansir dari media sport, ketiga pemain tersebut ada Eduardo Camavinga, Rodrigo, dan Aurelien Tchouameni. Skuad Les Parisiens ingin menggembosi pasukan El Real setelah diketahui merekrut Kylian Mbappe secara diam-diam. Untuk masalah biaya, PSG siap menebus semuanya. Meski begitu, peluang cukup sulit untuk mendatangkan ketiga pemain itu. Alasannya mereka merupakan pemain kunci Carlo Ancelotti untuk musim depan. Bayern Munchen masih belum menyerah dalam perburuan Harry Kane. Terbaru, kubu di Rotten kembali mengajukan tawaran sebesar 100 juta euro untuk sang striker. Kapten timnas Inggris itu akan mendapatkan gaji senilai 11 juta pound sterling. Jumlah tersebut lebih besar 600.000 pounds dari yang diterimanya di Tottenham Hotspur. Skuad dibayar kini ingin The Lilywhite merespon dengan cepat tawaran mereka. Seandainya ditolak, skuad The Bavarian siap mengalihkan buruannya ke pemain lain. Tottenham Hotspur dikabarkan telah resmi merekrut Mickey van de Ven dari Wolfsburg. Tottenham sepakat membayar biaya transfer senilai 50 juta euro kepada klub Bundesliga tersebut. Selanjutnya, pemain asal Belanda itu akan dikontrak dari Lilywhite hingga tahun 2028. Kehadiran van de Ven dinilai bakal memperkuat lini pertahanan Tottenham Hotspur. Pasalnya, klub asal kota London itu harus kebobolan 63 gol di sepanjang musim lalu. Setelah menggait Van de Ven, The Lilywhites masih berambisi mengincar Edmond Tapsoba dari Bayer Leverkusen. Di sisi lain, keputusan Spurs memboyong pemain 22 tahun ini patut dipertanyakan. Pasalnya dengan harga yang fantastis, kualitas sang pemain belum teruji di kompetisi sekelas Premier League. Inter Milan berhasil mendapatkan jasa Yann Sommer untuk menggantikan Andre Onana yang cabut ke Manchester United. Sementara itu dari sang rival yakni AC Milan baru saja memperkenalkan Yunus Musa sebagai rekrutan terbaru mereka. Inter Milan telah mendapatkan kiper pengganti Andre Onana usai memboyong Yann Sommer. Kiper asal Jerman itu didatangkan dengan nilai transfer 6 juta euro. Proses transfer pemain asal Swiss tersebut bisa dibilang berjalan lancar. Pasalnya Bayern Munchen memang berniat melego Sommer di musim panas ini. Setelah menggait kiper 34 tahun itu, kubu Nerazzurri masih mengincar satu kiper lagi. Pemain tersebut yakni Anatoly Trubin, kiper milik Shakhtar Donetsk yang diincar untuk menjadi pelapis Sommer.
AC Milan telah resmi memperkenalkan pemain barunya Yunus Musa. Pemain 20 tahun ini akan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2028. Sebelumnya Musa didatangkan dari Valencia dengan biaya transfer senilai 20 juta euro. Menariknya pemain asal Amerika Serikat itu nggak akan mengambil slot pemain non-Eropa. Musa sudah mengantongi paspor Italia karena tumbuh besar di daerah selatan Italia. Rossoneri akan memberikan nomor punggung 80 untuk gelandang barunya tersebut. Berita selanjutnya, Xabi Alonso resmi memperpanjang kontraknya bersama Bayer Leverkusen hingga tahun 2026. Sementara ada Lazio yang berhasil menikung AC Milan usai resmi mendatangkan Daichi Kamada. Xabi Alonso resmi memperpanjang masa baktinya sebagai pelatih Bayer Leverkusen hingga tahun 2026. Kabar tersebut disampaikan langsung di laman resmi klub. Usai diresmikan, pelatih asal Spanyol ini memberikan alasan perpanjangan kontraknya. Menurut Xabi, klub dan dirinya sama-sama punya hasrat yang sama untuk meraih kesuksesan. Di sisi lain, ini memupuskan harapan dari Real Madrid yang gencar mengincar jasanya. Pasalnya, skuad Los Blancos akan ditinggal oleh Carlo Ancelotti yang habis kontrak musim depan. Masa depan Daichi Kamada sebelumnya masih menjadi tanda tanya di bursa transfer kali ini. Pemain asal Jepang ini dikabarkan telah gagal melakukan proses transfer ke AC Milan. Pasalnya jajaran manajemen baru Rossoneri kurang yakin dengan kualitas yang dimiliki Kamada. Mendengar hal itu, Lazio bergerak cepat untuk mengamankan jasanya. Gelandang 26 tahun ini didatangkan dengan bebas transfer dari Eintracht Frankfurt. Kamada sendiri menandatangani kontrak selama 2 tahun plus tambahan 1 tahun. Al Ahly berhasil merekrut Franck Kessie yang dibuang oleh Barcelona. Sementara di kabar penutup ada Persija Jakarta yang sukses memuncaki klasemen usai mengalahkan PSS Sleman dengan skor telak 3-1. Franck Kessie akhirnya angkat koper dari Barcelona. Jurnalis Fabrizio Romano mengabarkan jika Al Ahly telah setuju untuk menebusnya seharga 15 juta euro. Gelandang asal Pantai Gading ini memang gak masuk dalam rencana Xavi Hernandez untuk musim depan. Pelatih Spanyol ini lebih memilih untuk memainkan Ilkay Gundogan. Bersama Al Ahly, Kessie akan menerima gaji 2 kali lipat dari gajinya saat ini. Menurut laporan, gaji tersebut berkisar 24 juta euro atau setara 399 miliar rupiah per tahunnya. Persija Jakarta berhasil meraih kemenangan di pekan kelima BRI Liga 1 menghadapi PSS Sleman. Bertandang ke Stadion Maguwo Harjo, skuad Macan Kemayoran menang dengan skor akhir 1-3. Gol-gol Persija dilesakan oleh Hanif Syabandi, Firza Andika, dan Rio Matsumura di menit ke-16, 24, dan 52. Sementara skuad Super Elang Jawa cuma mampu memperkecil lewat Jonathan Bustos di menit ke-72. Dengan kemenangan ini, skuad asuhan Thomas Doll naik ke puncak klasemen sementara dengan raihan 11 poin. Sedangkan PSS Sleman harus bercokol di posisi ke-15 dengan torehan 6 poin. Borneo FC Samarinda melakoni pertandingan pekan ke-6 BRI Liga 1 menghadapi Rans Nusantara. Dalam laga tersebut, skuad asuhan Peter Huistra ditahan imbang dengan skor 1-1. Pasukan peserta Etam berhasil unggul lebih dulu melalui Leo Guntara di menit ke-23 laga. Sementara gol balasan datang pada menit ke-83 lewat kaki Evando Brandao. Hasil ini pun membuat Borneo FC Samarinda bertengger di peringkat ke-6 dengan mengemas 9 poin. Guys, kita masuk ke baca komentar. Ini dari Muhammad Fikri. Wah, kesempatan nih tes Mbappe di IPL kali aja beneran bisa bikin si biru lolos UCL. Iya sih guys, aku sangat setuju kalau misalkan dia bisa ngalahin si merah. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Sampai jumpa.